Pernah nggak sih Anda lagi di toko buah terus bingung milih? Di satu sisi ada buah yang matang sempurna, kelihatannya enak banget, siap dimakan hari ini. Di sisi lain ada yang masih agak hijau tapi kayaknya bakal lebih awet. Nah, milih yang mana? Ini nih dilema klasik yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Oke, biar gampang, kita pakai studi kasus buah abiu ya. Lihat deh, yang di kiri ini buah yang masih hijau. Jelas, ini bisa tahan lebih lama kalau kita simpan di rumah. Nah, yang di kanan, warnanya kuning cerah, menggoda banget, siap makan. Tapi, umurnya pendek banget, cuma sekitar 6 hari sebelum mulai busuk. Jadi, pilihannya awet atau enak maksimal. Tapi, ada masalahnya nih, sama buah yang lebih awet itu. Karena dia dipetiknya kecepatan, dia harus matang sendiri setelah dipetik. Nah, ini jadi kayak balapan sama waktu. Sering banget si buah ini kehilangan air lebih cepat daripada proses matangnya. Hasilnya ya kayak gini, kulitnya jadi keriput. Kalau udah begini, siapa yang mau beli coba? Ujung-ujungnya ya kebuang sia-sia. Jadi disinilah tantangan besarnya yang coba dipecahkan para ilmuwan. Bisa nggak ya kita rekayasa sebuah solusi biar dapat enaknya aja dari dua-duanya? Maksudnya, kita mau buah yang awetnya kayak buah setengah matang, tapi pas dimakan, rasa dan penampilannya sekeren buah yang matang sempurna. Mungkin nggak sih? Jawabannya mungkin ada di senyawa kimia alami ini, etilen. Anggap aja etilen ini kayak hormon pemicu, sinyal ayo matang buat si buah. Ini tuh kayak tombol start buat proses pematangan. Nah, para peneliti jadi kepikiran, bisa nggak ya tombol start ini kita pencet di waktu yang pas buat ngendaliin prosesnya dan mecahin dilema buah abiu tadi? Tentu aja di dunia sains kan, teori harus diuji. Jadi para peneliti langsung ngerancang sebuah eksperimen. Yuk kita intip gimana mereka ngelakuinnya. Pertama, mereka ambil buah abiu yang dipanennya pas tengah matang. Terus mereka coba kasih larutan etilen dengan 2 cara yang beda. Kelompok pertama, buahnya cuma dicelupin cepet banget, celep gitu aja, 1 detik. Kelompok kedua direndamnya lebih lama, sampai 1 menit penuh. Tujuannya mau lihat, ngaruh nggak sih lama waktunya? Gak cuman itu, mereka juga mainin dosisnya. Ada kelompok kontrol yang nggak dikasih etilen sama sekali buat jadi pembanding. Terus, ada 3 kelompok lain yang dikasih konsentrasi beda-beda, 100, 200, sama 400 ppm. Intinya, mereka lagi nyari resep yang paling pas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, hasilnya. Kira-kira eksperimen ini berhasil nggak ya? Kita mulai dari masalah paling gedenya dulu, kulit yang mengerut. Coba deh, lihat grafik ini, bedanya kelihatan banget kan? Perhatiin deh, garis biru yang di atas itu buah kontrol yang nggak diapa-apain. Tingkat keriputnya langsung meroket setelah hari kelima. Sekarang bandingin sama semua garis di bawahnya. Itu buah-buahnya dikasih etilen. Tingkat keriputnya jauh lebih rendah dan stabil. Ini bukti pertama kalau perlakuannya benar-benar manjur. Seberapa manjur sih? Gini deh, perlakuan yang paling efektif itu bisa ngurangin keriput sampai 63% dibandingin buah kontrol. Bayangin, lebih dari setengah masalah keriputnya hilang. Ini sih terobosan namanya. Dan ini bukan cuma soal penampilan loh, soalnya kan kulit buah itu yang pertama kita lihat. Kalau udah keriput atau ada cacatnya, kita pasti jadi malas beli kan? Nah itu artinya nilai jual buahnya di pasar juga langsung anjlok. Ternyata sihirnya etilen gak cuma itu. Selain cegah keriput, dia juga mempercepat proses pematangan yang ideal. Gampangnya gini, etilen ini bantu mecah klorofil atau zat warna hijau di kulit buah. Pas warna hijaunya hilang, warna kuning cerah yang nandain buah itu mateng akhirnya bisa keluar dengan sempurna. Oke, penampilan udah cakep, tapi rasanya gimana? Kan itu yang paling penting. Di grafik ini, kita bisa lihat tingkat kemanisannya. Lagi-lagi, beda banget. Garis biru yang paling bawah itu, si buah kontrol, rasanya ya gitu-gitu aja, kurang manis. Beda banget sama garis-garis di atasnya. Semua buah yang dikasih etilen, tingkat manisnya naik terus secara signifikan. Jadi, intinya apa? Perlakuan terbaik itu bukan cuma bikin buahnya kelihatan lebih bagus, tapi juga sukses bikin rasanya 15% lebih manis. Ini pencapaian yang penting banget. Mereka berhasil ngubah buah yang dipanen setengah mateng, jadi punya kualitas premium, sama enaknya kayak buah yang matang sempurna di pohon. Jadi setelah semua pengujian dan data ini, formula juaranya apa dong? Apa sih resep rahasia buat bikin buah abiu yang sempurna? Nah, ini dia jawabannya.
formula kemenangannya adalah rendam buahnya selama 60 detik dalam larutan etilen dengan konsentrasi 100 ppm. Hasilnya, keriputnya berkurang drastis, rasanya 15% lebih manis, dan yang paling keren, masa simpannya jadi 4 hari lebih lama dibandingin yang nggak diapa-apain. Mereka benar-benar berhasil menciptakan buah yang ideal. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin ini kelihatannya cuma satu penelitian soal satu jenis buah tropis ya, tapi implikasinya, dampaknya itu jauh lebih besar dari itu. Ini soal masa depan makanan kita. Inilah inti dari apa yang disebut ilmu pasca panen. Gimana caranya menjembatani jarak antara kebun petani dan meja makan Anda. Dengan teknik kayak gini, buah bisa dipanen lebih awal, pas masih keras. Jadi lebih tahan banting buat diangkut jauh-jauh. Nanti, pas udah dekat mau dijual, baru deh dikasih perlakuan biar matang sempurna. Artinya apa? Lebih sedikit buah yang rusak dan kebuang di sepanjang perjalanan. Jadi lain kali Anda lagi milih buah yang kelihatannya seger dan sempurna banget di supermarket, coba deh ingat ini. Di balik kesederhanaan buah itu, bisa jadi ada proses sains yang rumit dan penuh perhitungan yang dirancang cuma buat satu hal, mastiin buah itu sampai ke tangan Anda dalam kondisi terbaiknya. Keren banget kan kalau dipikir-pikir?